Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang kedua, kitab 2 Tawarik, pasal 30. Hizkia merayakan Paskah. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup, dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum, seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan, Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang, janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye, sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyir, Manasye, dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda, nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin, sesuai dengan firman Tuhan.
Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar, untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka, menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem. Juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing, sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu. Para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi. Sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan, karena ia tidak tahir. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar, dan Zebulon, tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka. Katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan, Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 7 hari lamanya, orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar. Sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari, sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Sebab Hizkia, Raja Yehuda, telah menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi, dan seluruh jemaah yang datang dari Israel, serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel, maupun yang tinggal di Yehuda. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel,
Tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu, para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan, dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 fasal sehari dalam kitab 2 Tawarik fasal yang ke-30. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang undangan rahmat bersama pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 166 alinea ke-5 sampai halaman 167 alinea ke-4, halaman 191 alinea ke-6 sampai halaman 192 alinea ke-4, atau di dalam Alfa dan Omega jilid 3 halaman 236-237 dan halaman 275-276. Terang kecil ini menjelaskan, pada tahun ketiga pemerintahan Hosea, Raja Hizkia yang baik mulai memerintah di Yehuda dan dengan secepat mungkin mengadakan pembaharuan penting dalam upacara-upacara Bait Suci di Yerusalem. Perayaan Paskah pun diaturlah, dan kepada pesta ini bukan saja diundang suku-suku Yehuda dan Benyamin atas mana Hizkia telah dinobatkan menjadi raja, tetapi seluruh suku di utara pun diundang. Suatu maklumat disiarkan di seluruh Israel dari Bersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakan secara umum seperti yang ada tertulis. Para pesuruh telah diutus oleh Raja Hizkia dan para pemimpin ke seluruh Israel dan Yehuda dengan undangan yang mendesak agar mereka bertobat dan menurut Tuhan serta datang untuk perayaan Paskah. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda dengan undangan yang mendesak. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan-tangan raja-raja Asyur. Janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripada kamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 30 ayat 5-9. Dari kota ke kota melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, pesuruh-pesuruh itu dikirim oleh Hizkia membawa berita. Seharusnya orang Israel mengetahui di dalam undangan ini tercantum suatu himbauan untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Tetapi yang sisa dari ke-10 suku itu tetap tinggal di wilayah kerajaan utara yang pernah mengalami masa kejayaannya, memperlakukan pesuruh-pesuruh raja dari Yehuda itu dengan tidak peduli dan malahan dengan sikap yang sombong. Mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun walaupun hanya sedikit yang menyambut, beberapa orang dari Asher, Manasye, dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya roti tidak beragi. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 30 ayat 10-13. Sudah bertahun-tahun lamanya Paskah tidak dirayakan sebagai pesta nasional.
Dengan terbaginya kerajaan itu sesudah berakhirnya pemerintahan Salomo, telah menyebabkan hal ini tampaknya tidak dapat dijalankan. Tetapi hukuman mengerikan yang menimpa 10 suku itu menggerakkan hati beberapa orang yang menginginkan perkara-perkara yang lebih baik. Dan pekabaran para nabi yang menggerakkan hati itu menunjukkan hasil-hasilnya. Oleh para pesuruh kerajaan undangan ke pesta Paskah di Yerusalem disampaikan seluas-luasnya dari kota ke kota melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon. Para pembawa undangan yang berkemurahan itu biasanya ditolak, tetapi kali ini yang keras kepala dengan mudah berbalik. Sudah barang tentu mereka ini mempunyai kerinduan mencari Allah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih jelas akan kehendaknya dan merendahkan diri serta datang ke Yerusalem. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 30 ayat 10 dan 11. Di tanah Yehuda sambutan sangat meluas, karena ke atas mereka tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin. Suatu perintah yang sesuai dengan kehendak Allah seperti yang dinyatakan melalui para nabinya. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 30 ayat 12. Peristiwa itu merupakan salah satu keuntungan terbesar bagi orang banyak yang berkumpul. Jalan-jalan kota yang ternoda itu sudah dibersihkan dari kuil-kuil yang didirikan di sana selama pemerintahan Ahaz. Tiba pada hari yang ditentukan, Paskah pun dirayakan, dan pekan itu digunakan oleh banyak orang untuk membuat persembahan pendamaian dan mempelajari apa yang Allah ingin mereka lakukan. Setiap hari orang-orang Lewi mengajarkan pengetahuan akan Tuhan yang baik, dan mereka yang menyediakan hati untuk mencari Allah memperoleh pengampunan. Suatu kesukaan besar meliputi orang banyak yang sedang berbakti. Orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Semuanya bersatu dalam kerinduan untuk memuji Dia yang terbukti begitu berkemurahan dan maha penyayang. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 30 ayat 20 dan 21. 7 hari yang biasanya dipakai untuk merayakan pesta Paskah berlalu dengan begitu cepat, dan orang-orang yang telah datang berbakti memutuskan untuk menggunakan 7 hari lagi untuk mempelajari jalan Tuhan dengan lebih lengkap. Para imam yang mengajar meneruskan pekerjaan mereka, memberikan petunjuk dari kitab undang-undang. Setiap hari, orang banyak itu berhimpun di bait suci untuk mempersembahkan pujian mereka dan rasa syukur. Dan ketika perhimpunan besar itu sudah berakhir, ternyata bahwa Allah telah menunjukkan kemurahan yang ajaib sehubungan dengan pertobatan bangsa Yehuda yang murtad dan sehubungan dengan membendung air pasang penyembahan berhala yang mengancam akan melanda semua orang yang berada di muka air pasang itu. Amaran-amaran hikmat para nabi tidak sia-sia disampaikan. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 30 ayat 26. Kini tibalah waktunya bagi orang-orang yang datang berbakti kembali ke rumah mereka. Para imam Lewi bangkit berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke kediamannya yang kudus di sorga. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 30 ayat 27. Allah telah menerima mereka yang dengan hancur hatinya mengaku dosanya dan dengan tekad yang teguh telah kembali kepadanya untuk meminta pengampunan dan pertolongannya. Saudara dan saudariku, Yesus memanggil semua umat manusia, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Jika kita mengaku dosa kita, saudaraku dan saudariku, maka Ia yang adalah setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan pengasih dan penyayang, siap memberikan pertolongan dalam segala beban dan masalah yang kita hadapi. Serahkanlah segala masalah dan kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan, sebab aku yang memelihara kamu. Lebih daripada itu, Tuhan memanggil kita seperti Ia memanggil umat Israel untuk mendapat pertolongan dan keselamatan. Ia memanggil kita saat ini untuk menerima keselamatan darinya. Ikutilah firman dan kebenarannya, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal di dalam kasih-Nya yang agung dan mulia. Sebagaimana Hizkia, Kristus mengutus juru kabar-Nya untuk menyampaikan undangan rahmat yang menghimbau anak-anak manusia untuk kembali dan bertobat kepada Allah yang benar, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Undangan itu datang kepada kita sekalian saat ini menjelang berakhirnya sejarah dunia. Namun akankah kita seperti 10 suku Israel yang sisa menertawakan dan mengolok pesuruh-pesuruh Allah itu? Ataukah kita seperti orang-orang Asher, Manasye dan Sebulon menyambut undangan itu dengan kerendahan hati, rindu kembali mencari Allah dan kebenarannya yang sejati, dengan mengakui segala dosa dan memohon pengampunan dan pertolongannya? Jangan sampai kita terlambat, sebab firman berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.